Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Al-qa'im bihuquqillah. Ma daqat illa wa farjahullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan karunia, yang telah memberikan taufik dan hidayah, sehingga Allah beri kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang diturunkan rahmat dari Allah, bulan yang dijanjikan ampunan dari Allah, dan juga bulan yang insya Allah menjadikan sebab kita selamat daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, kita ingin menceritakan sebuah kisah, hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah pelajaran-pelajaran dari umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di antara hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yaitu kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para nabi, yang mana dengan membaca kisah-kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kisah-kisah para nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lain untuk menguatkan iman, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momen yang indah, momen yang spesial di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan bagaimana kisah hikmah yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang agung, nabi yang mulia, yang diberikan tugas, diberikan amanat oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, untuk mengajak orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Allah Lut alaihi salam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah daripada Nabi Lut alaihi salam ada 27 tempat. Kita akan ambil beberapa poin atau ikhtisar, ringkasan daripada kisah Nabi Lut alaihi salam yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan di dalam kitab Tafsiratul Ughala bi Qisasil Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan atainahu hukman wa ilman wa najainahu minal qaryatil lati kadat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasiqin." Lut, Nabi Lut alaihissalam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkampungan, dari suatu tempat yang mana di dalam tempat tersebut banyak perbuatan-perbuatan yang keji, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang melakukan kefasikan, orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji, orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang besar. Tugas yang diemban oleh Nabi Lut alaihissalam bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang gampang. Untuk menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Allah kepada kaum Nabi Lut bukan hal yang mudah. Karena Nabi Lut itu menghadapi kaum yang sangat-sangat luar biasa, maksiatnya luar biasa,
Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kemaksiatan yang ada di zaman Nabi Lut alaihissalam adalah kemaksiatan yang tidak ada di zaman sebelum Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan id qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah perbuatan tersebut dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi perbuatan-perbuatan umatnya Nabi Lut alaihissalam itu perbuatan-perbuatan yang pertama kali. Sebelum-sebelumnya nggak ada maksiat yang seperti maksiatnya kaum Lut. Itu hanya terjadi pada kaum Lut alaihissalam dan sampai sekarang. Apa di antara yang ada di maksiat dalam kaum Lut alaihissalam? Di antaranya kaum Lut alaihissalam yang sangat populer dengan kemaksiatannya yang kita kenal dengan homoseksual, yaitu suka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita, tapi laki-laki enggak cenderung sama wanita, malah sukanya dengan laki-laki. Yang perempuan juga sukanya dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikmul munkar." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikmul munkar." Apakah sesungguhnya kamu itu patut mendatangi laki-laki? Apa maksudnya? Yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki maksudnya apa? Hubungan seks dengan laki-laki. Atau bahasa Arabnya liwat. Ya, bahasa Arabnya liwat. Naudzubillah min dzalik. Wa taqta'us sabil. Umat Nabi Lut bukan hanya liwat saja. Ternyata apa? Mereka perampok juga. Ngambil harta yang bukan haknya. Bukan hanya itu juga. Umat Nabi Lut alaihissalam sukanya ngumpulin orang-orang. Ngumpulin orang-orang untuk datang di suatu tempat. Nanti mereka dihina, yang datang dihina, dicela, dikata-katakan yang tidak enak. Itu dari umat Nabi Lut alaihissalam. Bahkan bukan hanya itu saja. Umat Nabi Lut alaihissalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Sehingga tugas yang amat berat yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kita masuk ke dalam kajian bagaimana kisah Nabi Lut alaihi salam menghadapi umatnya, perlu kita kenal dulu siapa ini Nabi Lut. Putra siapa ini Nabi Lut? Nabi Lut alaihi salam ya, disebutkan di dalam kitab Tafsiratul Ughala Biqisasil Anbiya, Nabi Lut alaihissalam mempunyai nasab yaitu Nabi Lut ibnu Haran. Lut ibnu Haran, ibnu Tarih, ibnu Nahur, ibnu Saruh. Ya. Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut alaihissalam ini masih punya hubungan kerabat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Lut masih punya kerabat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Allah Ibrahim sama ayahnya Nabi Lut alaihi salam itu kakak adik. Ya, jadi masih punya kerabat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan orang yang pertama kali yang beriman, yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut termasuk orang yang pertama kali iman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Beliau Nabi Lut alaihissalam dilahirkan di kota Irak, ya, di negara Irak. Ya. Lahir di kota Irak, di negara Irak. Ya. Yang dinaungi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut dilindungi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim sayang betul sama Nabi Lut alaihissalam, tuh sayangnya luar biasa. Sampai suatu kisah ketika malaikat Jibril datang di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kabar gembira bahwa nanti tempat daripada kaumnya Nabi Lut, yaitu tempat daerah yang namanya Sadum, itu nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Yang menyampaikan malaikat. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hai malaikat, di situ ada seorang nabi, di situ ada seorang laki-laki yang baik, yang taat dengan perintahnya Allah. Di situ ada Lut. Jangan kau timpakan musibah, karena di situ ada seorang nabi. Kata malaikat, gak usah khawatir. Itu Nabi Lut nanti akan kita selamatkan. Semua pengikut Nabi Lut nanti akan diselamatkan. Cuman kata malaikat kecuali istrinya. Istrinya nanti tidak selamat. Singkat cerita, Nabi Lut alaihissalam berdakwah menghadapi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam ke daerah yang dikenal dengan daerah Sadum. Ya, daerah apa? Sadum. Ya. Sadum. Makanya kalimat sodomi itu diambil karena tempatnya kaum Lut namanya Sadum. Ya. Ada desa di daerah kaum Lut, itu ada desa, ada 5 desa yang terkenal. Ada 5 desa di Yordania atau di Urdun. Ya. Sadum itu ada letaknya di Urdun. Ada 5 desa, yaitu desanya kaum Lut, dan yang paling terkenal namanya desa Sadum. Desa yang pertama Dhai'ah. Desa yang pertama Dhai'ah. Ada lagi desa namanya Sa'wah. Ada lagi desa namanya Ghamrah. Ada lagi desa namanya Dauman. Dan yang kelima desa namanya Sadum. Ya, disitulah letak orang-orang yang melakukan kemaksiatan homoseksual. Atau kalau di dalam kitab-kitab itu disebutkan suzuzul jinsi, orang yang mempunyai penyakit atau kelainan seksual. Ya, mereka diberi sama Allah wanita, tapi mereka malah suka dengan kaum pria. Naudzubillah min dzalik. Sehingga Allah tugaskan Nabi Lut alaihissalam ke daerah Urdun yang namanya Sadum, di negara Yordania yang namanya Sadum. Wahia qaryah intasarat fiha kabirah al-liwat. Itu desa yang terkenal dengan apa? Perbuatan liwat. Naudzubillah min dzalik, mendatangi laki-laki lewat dubur, lewat kemaluan belakang. Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumu ya'mala a'mala qaumil Lut, man wajadtumu ya'mala a'mala qaumil Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Kata Nabi, man wajadtumu ya'mala a'mala qaumil Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Kalau kalian dapati ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu perbuatan liwat, ya, perbuatan homoseksual, ya, naudzubillah min dzalik, perbuatan sodomi. Jika ada kalian dapati di antara kalian orang yang melakukan amal perbuatan seperti amalnya kaumnya Nabi Lut, kata Nabi Muhammad SAW, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah pelakunya dan yang korbannya. Pelaku dan korbannya dibunuh. Maksud korban di sini bukan berarti kalau ada orang laki-laki dia nggak tahu dipaksa untuk berbuat itu. Ya, kalau laki-laki dipaksa untuk berbuat itu, ya itu namanya dipaksa, korban. Nggak harus dibunuh. Tapi yang dimaksud al-fa'il wal maf'ul di sini adalah orang yang melakukan sama-sama suka, maka hukumannya dibunuh. Tapi kalau orang itu naudzubillah min dzalik disodomi, sebagaimana terjadi di negara-negara kita, ada beberapa orang yang melakukan perbuatan seperti itu, naudzubillah min dzalik, ya maka yang dihukum adalah yang fa'il, yang
melakukannya. Ya, yang melakukannya atau aktornya. Nah, itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak perbedaan pendapat, ya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghukumi perbuatan liwat seperti hukumnya orang zina. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'alta jaldah. Imam Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i, orang yang melakukan hubungan liwat homoseksual itu hukumannya seperti hukuman zina. Kalau dia belum nikah maka dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah nikah pelakunya, ya, kalau pelakunya sudah nikah maka dilempari batu, farjumuhul battah, lempari batu sampai mati. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, daripada hukum melakukan liwat dihukumi seperti perbuatan zina. Ya, jadi keras. Ya, keras untuk urusan ini, keras, tegas. Tidak diberikan peluang. Tidak diberikan peluang siapapun untuk melakukan hal-hal semacam ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh, menyimpang secara seksual, ya, ada kelainan seksual, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau ada laki-laki yang al-mukhannasin, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan yang menyerupai laki-laki al-mutarajjilat, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannasina minar rijal wal mutarajjilat minal nisa. Dilaknat oleh Rasulullah SAW orang yang menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki, ya. Tugai dan lain sebagainya. Dahulu di zaman Nabi, orang-orang seperti itu dilempar ke tempat pengasingan namanya naqi. Ke tempat pengasingan namanya apa? Naqi, ya, diasingkan. Karena ini penyakit. Ya, kalau dibunuh ya nggak boleh. Kita nggak boleh membunuh orang yang punya penyakit seksual gitu, kita bunuh nggak boleh juga. Ya, mereka punya hak, tapi bukan dilindungi. Bukan malah diberikan tempat. Bukan malah dikasih fasilitas. Bukan malah dibuatkan organisasi. Nah, ini salah. Orang yang seperti ini penyakit, yang sakit disembuhkan. Caranya bagaimana? Diasingkan. Makanya di zaman Nabi sudah ada itu. Namanya tempatnya naqi. Naqi itu untuk apa? Membersihkan orang-orang yang mempunyai sifat, yang mempunyai kelainan seksual atau suzuzul jinsi. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian, nah ini dakwahnya Nabi Lut alaihissalam menawarkan kepada mereka, kaum laki-laki yang sesuka jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan suka. Nabi Lut nawarin, ini loh saya kasih solusi. Saya kasih solusi. Solusinya apa? Kamu itu udah diberikan oleh Allah perempuan, pilihlah perempuan. Tapi ternyata memang ya tadi kaumnya ini bangkang, ya tidak taat sama nabinya. Bahkan Nabi Nuh itu ditantang. Nabi Nuh itu ditantang, ya. Ditantang Nabi Nuh. Kata mereka apa? Nabi Nuh, kalau memang benar, kamu orang benar, coba mintakan azab. Mintakan azab sama Allah. Kalau kamu memang benar, mintakan azab untuk kami. Ditantang Nabi Nuh. Nabi Nuh nasihatin betul-betul, ya, tulus untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditantang Nabi Nuh. Nabi Lut alaihissalam ditantang. Sampai akhirnya Nabi Lut alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongannya apa? Untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan memberikan adab kepada mereka. Nah, saat itulah Nabi Nuh alaihissalam doanya langsung seketika itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihissalam doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasanya lagi, Nabi Lut alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umatnya itu membangkang, umatnya itu menolak Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut pertamanya sabar sampai akhirnya ditantang. Udahlah, kalau memang kau betul, kau ini benar, apa yang kau bawa benar, coba turunkan azab, minta azab.
ditantang seperti itu. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam meminta adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebelum diturunkan azab, ya, sebelum diturunkan azab, Nabi Lut alaihissalam itu didatangi pria-pria yang ganteng, pria-pria yang ganteng, yang bagus, putih, ya. Malaikat menyerupai laki-laki yang ganteng, putih, bagus. Masuk ke rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Ketika masuk ke rumahnya Nabi Lut alaihi salam, laki-laki tersebut ngobrol sama Nabi Lut alaihi salam, beritanya tersebar. Ada tamu yang datang ke Nabi Lut, ternyata masyarakatnya semua tahu kalau di situ ada tamu laki-laki tampan ganteng. Adatnya mereka, kaum Sodom ini, adabnya mereka biasanya ketika ada tamu mereka sukanya maksa. Ya, jadi kalau laki-laki demen, wah ini ada laki-laki demen, sama-sama demen nih. Kalau sama-sama demen udah mereka senang. Kalau misal nggak demen dipaksa untuk melakukan perbuatan sodomi, naudzubillah min dzalik. Padahal Nabi Lut saat itu sudah menjaga gimana caranya ini tamu nggak tersebar beritanya ke desanya, ke kampungnya. Ini tamu nggak tersebar ke kampungnya. Sehingga ternyata di sini istrinya Nabi Lut alaihissalam berkhianat ke Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut alaihissalam khianah, ya. Istrinya Nabi Lut khianah, ya. Khianat sama Nabi Lut alaihissalam, ya. Loh, istrinya Nabi Lut kok bisa khianat? Oh, istrinya Nabi khianat. Khianatnya para istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh juga khianat. Khianatnya bukan khianat selingkuh. Khianatnya itu bukan khianat serong main selingkuh sama laki-laki lain, enggak. Khianatnya apa? Ingkar dengan apa yang dibawa oleh suaminya. Padahal suaminya Nabi, ya, Nabi, tapi mereka ingkar. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, "Dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atin Nuhin wa imra'atil Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila udkhuluhun nar ma'ad dakhilin." Syuf, ya. Padahal di bawah asuhan Nabi, di bawah asuhan Nabi Lut, di bawah asuhan Nabi Nuh alaihissalam, tapi istrinya khianat. Apa yang dimaksud khianat di sini? Al-murad bil khiyanah huna kufru da'watuz zaujah Lut alaihissalam. Ya, dia ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Khianat di sini bukan khianat apa? Untuk melakukan zina, bukan. Istrinya Nabi nggak ada yang khianat melakukan zina, tidak ada. Tapi khianatnya di sini adalah ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sehingga akhirnya istrinya Nabi Lut ini memberikan kabar kepada kaum Sodom, itu di rumahku ada laki-laki tampan, laki-laki ganteng. Wah, kaum Sodom ini kan senangnya sesama sejenis. Tahu ada laki-laki ganteng. Kalau orang normal kan laki-laki sukanya sama perempuan. Ini laki-laki sukanya sama laki-laki. Dikabari sama istrinya Nabi Lut, itu di rumahku ada tamu tampan ganteng. Wah, akhirnya rombongan berbondong-bondong datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam, ingin memaksa tamu tersebut untuk melakukan sodomi, ya, atau melakukan homoseksual. Mereka nggak tahu kalau tamu tersebut adalah malaikat yang menyamar menyerupai manusia yang tampan. Dari sinilah permulaan azabnya permulaan azab untuk kaumnya Lut alaihi salam. Ya, di sini mulainya. Dibukakan pintunya, akhirnya Nabi Lut alaihissalam bersama pemuda-pemuda tampan yang itu adalah para malaikat, ya. Malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi Lut, "Ya Lut, kamu bawa keluargamu, kamu bawa siapapun yang beriman kepadamu, biarkan ikut sama kamu. Sudah, kamu jalan aja terus. Yang penting syaratnya kalau ketika kamu jalan jangan noleh ke belakang." Istrinya pun ikut tuh, istrinya Nabi Lut ikut Nabi Lut alaihissalam. Ya, karena perintahnya tadi malaikat ngomong, "Sudah Lut, kamu jalan aja keluar dari rumah, kamu akan selamat. Keluar dari rumah, bawa orang yang beriman kepadamu, bawa keluargamu, bawa semuanya bawa." Ikut. Nah, istrinya itu posisinya paling belakang.
ngikut Nabi Lut, istrinya posisi paling belakang. Mereka sudah dipesani jangan noleh belakang, nurut semua. Nabi Lut nggak noleh belakang. Umatnya Nabi Lut yang iman sama Nabi Lut nggak noleh belakang. Pengikutnya Nabi Lut nggak noleh belakang. Keluarganya Nabi Lut nggak noleh belakang. Kecuali istrinya. Istrinya noleh belakang. Ketika noleh belakang, kenalah adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Lut pergi jauh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Diangkat itu desa. Desa Sadum diangkat oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, diangkat sampai ke langitnya dunia. Diangkat sampai ke langitnya dunia. Setelah diangkat ke langitnya dunia, dijatuhkan lagi, bolak-balik, jatuhkan lagi, bolak-balik. Dilempari batu, hujan batu, yang mana batu itu dari batunya neraka Jahannam, naudzubillah min dzalik. Begitu dahsyatnya. Kenapa kaum mereka diadab sama Allah sedemikian rupa? Satu, karena mereka ingkar kepada ajaran Allah. Karena mereka ingkar dengan apa yang dibawa oleh nabinya. Yang ketiga, yang kedua, mereka menantang untuk minta diturunkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Karena kemaksiatan mereka sudah terlalu parah. Kemaksiatan mereka yang lakukan sudah terlalu parah. Sehingga Allah turunkan adab yang begitu dahsyat adabnya. Sampai akhirnya itu adab dilemparkan semua, yang meninggal kurang lebih 4.000 kaum Lut alaihi salam. 4.000 kaum Lut alaihi salam yang meninggal saat itu, dan menjadi diletakkan di namanya daerahnya laut namanya Bahrul Mayyit. Namanya apa? Bahrul Mayyit, laut mati. Ya, sampai sekarang masih ada. Laut mati itu sampai sekarang masih ada, ya. Ada di daerah Yordania. Ya. Laut mati. Disitulah orang-orang kaum Lut, ya, dimatikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4.000 daripada kaum Lut alaihi salam. Ya. Itu ringkasan daripada apa yang diceritakan, yang kita ambil, yaitu daripada sumber kitab Tafsiratul Uqala bi Qisasil Anbiya. Ada beberapa faidah. Ya, ada beberapa faidah. Di antara faedah yang ada di dalam kisah perjalanan Nabi Lut alaihissalam yang perlu kita ketahui, di saat Allah turunkan bala atau musibah kepada kaum Lut, usia Nabi Ibrahim alaihissalam 99 tahun. Jadi usianya Nabi Ibrahim 99 tahun. Kemudian kaum Lut ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang kaum Sodom itu, ya, yang tinggal di daerah Sadum itu semuanya meninggal dalam usia 51 tahun. Usianya meninggal semuanya dalam usia 51 tahun. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian ada beberapa faedah lagi yang ada di dalam kitab Tafsiratul Uqala fi Qisasil Anbiya. Di antaranya adalah Asma banatul Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam mempunyai putri yang mana putrinya juga selamat. Namanya siapa? Putrinya Ritha. Ya, putrinya namanya Risa. Sama Zagrata. Zagrata. Ya. Risa sama Zagrata. Itu putri-putri daripada Nabi Lut alaihi salam. Ya. Baik. Ada beberapa faedah lainnya yang mungkin waktunya tidak cukup kita jelaskan semuanya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kaum Nabi Lut? Di antaranya mereka jauh dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah sudah kasih mereka pasangan, malah mereka pilihnya yang sejenis. Mereka pilihnya yang sejenis. Enggak mau ngikutin pasangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka justru istihza. Biqabillah, mana Lut, mana Lut? Kalau Allah memang mau ngasih ujian, musibah, mana? Coba kalau memang kamu benar, mintakan Allah musibah, ditantang. Ya, sehingga Allah murka, Allah turunkan musibah. Taib. Dan juga
yang kita ambil faedah daripada kisah Nabi Allah Lut alaihissalam, ya, fasaduz zaujah wa kufruha min asyaddil bala. Ya. Rusaknya istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ini bukan hanya istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ini bisa menjadi pondasi untuk kita. Rusaknya rumah tangga kita kalau seorang istri sudah rusak. Rusaknya rumah tangga kalau istri sudah rusak. Istri sudah nggak taat sama suami, ya, ingkar sama suami, nggak nurut sama suami, itu adalah bala yang paling besar, musibah yang paling besar. Sebagaimana musibahnya Nabi Lut alaihissalam mempunyai istri yang tidak taat kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya, kemudian al-fitratus salimah hatsa alaihi din wa inkhirafan kahalak. Ya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pilihan yang luar biasa diberikan wanita untuk dinikahi, ya. Tapi mereka justru milih dihancurkan oleh Allah dengan suka sejenis, naudzubillah min dzalik. Dan juga, ya, hikmah yang luar biasa dari kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut ketika mencegah, melarang kaumnya untuk melakukan sodomi, Nabi Lut memberikan solusi. Ini penting juga nih. Kita kalau mau melarang sesuatu, kita kasih solusi. Lihat Nabi Lut melarang hubungan sejenis, tapi Nabi Lut kasih solusi. Solusinya apa? Ini loh, kan kamu sudah dikasih sama Allah perempuan. Kenapa kamu nggak pilih perempuan saja? Jadi dikasihkan solusi. Nggak asal ngelarang, kamu nggak boleh suka sejenis tapi nggak ada solusinya. Dikasih solusi, inilah ada perempuan, mungkin kamu mau nikahin ini perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini solusi. Nah, ini pelajaran buat kita juga. Ketika antum mencegah sesuatu, kasih solusi. Antum mau melarang orang untuk melakukan kemaksiatan, antum kasih solusi. Antum mau melarang orang untuk melakukan sesuatu yang haram, antum kasih solusi. Begitu sebaiknya. Jadi ketika kita berdakwah, melarang seseorang, kasih solusinya. Jadi orang itu tuh berhenti dari kemaksiatan tapi sudah punya solusi. Itu dakwahnya Nabi Lut alaihissalam yang sangat indah menurut kami. Kemudian, ya, di sini Allah ingin menerangkan dahsyatnya maksiat liwat sehingga Allah murkanya sampai sebegitunya. Ya, murkanya Allah sedemikian rupa. Ya, dibolak-balikkan tanah, diangkat oleh malaikat Jibril, dilempari batu yang ada dari api neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, dilemparkan kepada kaumnya Lut alaihissalam, 4.000 orang wafat semuanya. Ini bukan sembarangan ini. Ini musibah besar. Murkanya Allah yang sangat-sangat besar. Ini Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa maksiatan liwat, dosa liwat itu sangatlah bahaya, sangatlah besar, dan naudzubillah min dzalik, dia bisa dihukum oleh Allah sedemikian rupa. Ya. Nah, Nabi Lut alaihissalam, ya, ini waktunya sudah cukup melebihi batas, ya. Nabi Lut alaihissalam wafat, ya, di daerah namanya Safrah. Daerah yang namanya Safrah ada di Syam, ya. Ya. Wafatnya di sana. Dan Nabi Lut alaihissalam sebelumnya juga sudah mendapatkan ru'yah bahwa beliau akan menang, akan ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya, dan beliau akan diselamatkan oleh Allah dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu hal yang ingin kita sampaikan daripada kisah Nabi Lut alaihissalam. Sekali lagi, ambil pelajaran daripada kisah para nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, terutama yaitu kisah daripada Nabi Lut alaihissalam, agar kita bisa memahami begitu besar murkanya Allah atas maksiat-maksiat yang dilakukan kaum Lut alaihi salam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang mulia ini. Insyaallah kita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala maksiat, diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan rahmat dari Allah, dan dibebaskan kita daripada api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, dan dijadikan orang yang ahli ibadah, istiqomah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menjadikan segala sesuatu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.